Baru setengah itu dari 28 orang itu yang kebagian untuk Ya, diskusinya. yang presentasi itu baru 2 kelompok, Ibu. Oh ya, baru 2 kelompok. Berarti berapa orang waktu itu? Satu kelompoknya? Ada 7? Terbut yang Iya, lihat Ibu, catatannya. 7 orang satu kelompok. 7, ya berarti baru setengah ya loh. Baru setengah, baru 14 orang. Kan sisa lagi 14 ini. Iya, Ibu. Ya, oke. Jadi minggu depan itu silakan dibagi lagi temannya menjadi 2 kelompok yang sisa. Yang sisa 14 itu ya. Bagi 2 kelompok lagi, itu nanti materi yang akan didiskusikan adalah mengembangkan pola destinasi pariwisata berkelanjutan. Destinasinya ini. Yang satu lagi mengembangkan produk pariwisata berkelanjutan. Ya, silakan dibantu Komang Deviana sebagai wakil koordinator di kelas ini. Ya, entah dari daftar hadir berapa dipakai, ya 7 orang satu kelompok itu mengembangkan, bukan pengembangan ya, tapi mengembangkan ini yang sekarang ini. Aktif dia, gitu ya. Mengembangkan pola destinasi pariwisata berkelanjutan. Satu kelompok. Kelompok yang satu lagi adalah mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Jadi ada destinasi, ada produk. Gitu. Nanti produk kalau Anda bisa lihat itu lengkap dengan kemasan ya. Lengkap dengan kemasan. Jadi apa produk pariwisata berkelanjutan dan apa itu pola destinasi pariwisata berkelanjutan. Anda boleh nanti memasukkan Kotler juga boleh, kan ada produk di sana ya. Memasukkan teori sirkuit budaya juga boleh, karena di situ juga ada produk. Ya, ada representasinya juga. Ya. Nanti PowerPoint-nya dulu dibuat, kemudian itu yang ditayangkan dulu ya. Nanti terakhir baru saya minta untuk makalahnya gitu. Sekarang bolehlah PowerPoint aja dulu gitu. Oke? Paham ya teman-teman yang belum dapat nih, yang belum dapat tampil di kelompok 1-2 ya beberapa waktu yang lalu dan di kelompok 3-4-nya bahasannya seperti itu. Satu tentang pola destinasi, yang kedua tentang produk pariwisata berkelanjutan. Oke? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut di pertemuan 13 hari ini. Ada? Oke, sampun Bu, sampun yang bagi niki. Iya. Ya, terima kasih Mail Project nih. Namanya siapa? Ya sorry Bu, ini emailnya salah masuk Oh, kebanyakan nih. iya, jadi ada project juga di sini ya. Oke, namanya siapa? Niko Mayusri Melawati Oh, Bu yang nggih. kemarin Ela, itu. ya. Oke. Ya, jadi demikian ya pembagiannya nanti kita minggu depan diskusi. Kalau Anda yang mau menyiapkan link boleh, jadi saya tinggal join aja atau saya yang menyiapkan link. Boleh-boleh saja ya, asal diinfo sebelumnya gitu ya. Oke, baik pertemuan hari ini saya ingin memberikan lanjutan dari sustainable tourism. Izin share screen dulu. Ada berapa yang join? 22 bersama saya. Masih ada yang kurang ya? Masih ada yang kurang? Ya, saya izin share screen dulu. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang kecenderungan pariwisata berkelanjutan dalam pariwisata dunia. Ya, kita akan melihat pariwisata dunia rekan-rekan ya. Kecenderungannya seperti apa gitu ya. Oke. Rekan-rekan, jadi kecenderungan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism menjadi semakin dominan dalam perkembangan pariwisata global. Seiring meningkatnya kesadaran akan adanya dampak lingkungan, dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas wisata. Nah, agar lebih jelas, pada slide-slide berikutnya akan dibahas tentang kecenderungan ini. Ya, sebentar.
Tadi ada yang mau join. Ya. Putu Herin. Ya. Baik rekan-rekan, jadi sekali lagi selalu di setiap awal perkuliahan, karena nama mata kuliah ini adalah pariwisata berkelanjutan, selalu saya ulang-ulang kembali agar mendapatkan pemahaman yang sama ya tentang pariwisata berkelanjutan. Nah, pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan pengembangan pariwisata yang bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal sambil memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan memastikan kelestarian sumber daya bagi generasi mendatang. Ini loh, kalau kita definisikan ya, 3 pilarnya pasti harus ada. Ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Tetapi bagaimana kita meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal, termasuk dalam hal ini memaksimalkan manfaat ekonomi ya bagi masyarakat lokal dan memastikan kelestarian sumber daya bagi generasi mendatang. Baik, next slide. Nah, rekan-rekan, jadi bagaimana bisa muncul pariwisata berkelanjutan ini ya? Dan kemudian kenapa ada urgensi di dalam hal ya melaksanakan pariwisata berkelanjutan ini. Ya, itu. Apa urgensinya? Kenapa pariwisata ini harus berkelanjutan? Kenapa juga ada SDGs goal gitu ya, SDGs ya. Jadi ada Sustainable Development Goals juga ada. Tapi kita acuannya karena nama mata pariwisata budaya berkelanjutan, saya memberikannya dalam koridor pariwisata seperti itu. Sebab pembangunan pun development juga ya ada pembangunan yang berkelanjutan, SDGs gitu ya. Nah, ada faktor pendorong kalau rekan-rekan memahami SWOT. Jadi kalau memahami tentang faktor-faktor penyebab, ada pendorong penghambat. Nah, sekarang ternyata kita melihat dulu yang pendorong. Ya, apa faktor pendorong? Ya, munculnya tren pariwisata berkelanjutan ini di era global. Satu, kerusakan lingkungan akibat pembangunan pariwisata masif, gitu ya. Adanya overtourism. Ya, rekan-rekan sudah memahami itu, ya. Di overtourismnya, bahkan Bali dikatakan juga overtourism ya. Silakan Anda lihat kembali. Kemudian ada perubahan iklim, climate change yang berpengaruh pada destinasi. Ada pulau kecil dan daerah pegunungan, gitu ya. Kita juga punya di Bali ya Nusa-Nusa itu. Kemudian kalau di Lombok ada Gili itu ya, dan juga di daerah-daerah lain. Silakan Anda nanti mencari itu ya sebagai contoh-contohnya. Kemudian ada ketimpangan sosial dan ekonomi antara pelaku industri besar dan masyarakat lokal. Kemudian tuntutan wisatawan milenial dan Gen Z yang lebih sadar lingkungan dan etika konsumsi. Ini faktor pendorong dan juga munculnya tren pariwisata berkelanjutan di tingkat global. Kemudian sebentar. Masih ada yang mau join juga ini, udah lewat 13 menit ya. Ya, kita melihat rekan-rekan, sebentar. Itu latar belakangnya. Kemudian ada kecenderungan global dalam pariwisata berkelanjutan rekan-rekan. Bagaimanapun kita hidupkan di era globalisasi. Nah rekan-rekan, globalisasi ini kalau rekan-rekan pernah membaca pendapat Appadurai ya, bahwa terjadi perubahan-perubahan, transformasi, pergeseran, dan lain sebagainya. Terutama itu ada pada etnoskip. Ini masuk pariwisata juga kalau etnoskip, karena adanya perpindahan orang.
Kalau di pariwisata kan perpindahan orang ini dari daerah asal menuju ke daerah destinasi yang diinginkan, yang dituju. Kan seperti itu. Jadi ada perpindahan orang, etnoscape. Ada juga perpindahan uang, financescape. Pasti terjadi perpindahan uang. Wisatawan yang masuk ke Indonesia walaupun kena dia tambahan ada 150.000 ya. Ini sedang diteliti oleh kakak tingkat Anda, tapi dia belum ujian untuk tesis gitu ya. Masih ada di regulasi kebijakan juga pemerintah menerapkan itu. Nah, kemudian disinilah rekan-rekan ada financescape, ada juga technoscape rekan-rekan. Jadi perpindahan teknologi. Ya, hari gini kita sudah masuk sebenarnya di 5.0 di revolusi industri, juga ada society. Bagaimana robotik juga ya ada di dalam 5.0 ini gitu loh. Ya, tapi bagaimana jadinya? Anda memerhatikan kalau dia dunia pariwisata, yang paling bagus itu kan melayani manusia oleh manusia kan? Ya, melayani manusia oleh manusia. Jadi yang memberikan serve itu adalah manusia. Bagaimana caranya kalau digantikan robot? Namun perkembangan teknologi memberikan kita pilihan-pilihan untuk melakukan aktivitas pariwisata. Taruhlah misalnya, kalau dulu zaman Ibu masih ngajar di Akpar itu masih untuk tiket itu isu tiket, mengisi dulu. Ya, tapi sekarang Anda tinggal pesan di Traveloka, lengkap dengan penginapannya, atau Agoda, atau yang lain. Jadi lebih mudah. Dan tamu-tamu juga di hotel, tidak lagi pakai room rack ya, mereka setelah sampai dia di hotel reservasi gitu ya, sudah langsung tahu kita dapat dia di kamar berapa, roomnya berapa, tinggal ngecek aja gitu. Ya kalau dulu lihat dulu gitu ya, kayak ada datang ke dokter yang berumur gitu ya, jadi masih pakai dia card seperti itu, tidak lagi di komputer dilihat gitu ya. Perkembangan dari apa yang diderita oleh seseorang. Gitu. Ya, itu apa Durai yang punya. Jadi era globalisasi itu sebenarnya sudah dimulai sejak penemuan mesin uap James Watt 1850. Nah, itu dunia ada di barat ya. Dunia timur berbeda gitu ya. Nah, itu jadi ada kecenderungan global dalam pariwisata berkelanjutan. Disinilah ada pergeseran preferensi wisatawan. Ya, misalnya wisatawan makin peduli terhadap jejak karbon dari perjalanan mereka. Emisi nih gitu ya, emisi ada nggak selama saya melakukan perjalanan gitu ya. Kemudian peningkatan minat terhadap wisata alam, ekowisata dan wisata komunitas. Kemudian wisatawan mencari pengalaman otentik lokal dan tidak massal. Sudahlah kita mulai memikirkan yang namanya quality tourism. Oke, Niko. Harus Niko diperhatikan. Tidak lagi mass gitu. Nah, kemudian di pengembangan ekowisata ya, tumbuhnya destinasi ekowisata seperti Costa Rica. Di mana nih Costa Rica? Di mana rekan-rekan Costa Rica? Benua Amerika kalau nggak salah. Amerika. Kalau tidak salah betul ya, Dit ya. Oke, Butan di mana Butan? Ini kita berkelana ke tingkat dunia nih. Tidak lagi mengetahui Tahura, mengetahui ekowisata di Subak, Tebo, Majelangu gitu ya. Butan di mana Butan? Asia Selatan, Bu. Tepatnya? Ya, kalau kita Asia Tenggara kan. Di mana nih? Ya, cari dulu, coba searching dulu. Butan. Pakai BH ya. Jangan tidak pakai BH. Ya, betul Herin, tidak pakai BH kan? Kalau Anda mencari Butan. Himalaya. Iya, Nepal, Pegunungan Himalaya ya. Oke. Terus Selandia Baru rekan-rekan. Ya, apa ya? Selandia Baru nama lainnya? New Zealand. Ya, New Zealand. Ya, ada kiwi di situ kan. Nah,
Ini menonjolkan konservasi rekan-rekan dan keterlibatan masyarakat lokal. Kita di Indonesia, terlebih Bali, selalu menekankan GBT. Bagaimana keterlibatan masyarakat lokal mulai dari perencanaan sampai dikontrolling. Gitu ya. Jadi termasuk juga ada konservasi, baik dia alam ataupun flora faunanya seperti itu. Nah, penekanan pada konservasi flora, fauna, dan ekosistem lokal. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan di pengembangan ekowisata. Nah, kemudian rekan-rekan ada praktik industri pariwisata, itu ada hotel dan resort, ramah lingkungan atau green hotel yang menggunakan energi terbarukan, mengelola limbah dan mengurangi plastik. Silakan yang mau berkomentar terhadap slide ini. Ya, mengurangi plastik. Ada perda dari Gubernur Bali ya, yang tentang timbulan plastik yang tidak diperbolehkan dengan plastik sekali pakai ya. Makanya beberapa toko-toko termasuk sampai hari ini juga masih ada yang menerapkan tidak menyiapkan tas kresek. Sekarang peraturan terbarunya itu kan tentang tidak memakai air kemasan di bawah 1 liter. Itu kan? Ya. Ada yang ingin berpendapat? Kalau kita yang pro terhadap sustainable tourism setuju kan? Ya setuju. Karena tidak bisa dia bukan organik gitu ya. Tidak akan terurai dia sampai kapanpun. Hanya bisa didaur ulang menjadi plastik lagi dalam bentuk yang apa yang diinginkan, seperti itu. Mulailah sekarang di beberapa tempat Anda juga harus bawa tumbler gitu ya. Ya harus bawa tumbler nih untuk kita pro terhadap lingkungan kita gitu, agar dia berkelanjutan seperti itu ya. Mulailah sekarang termasuk di desa juga ya, mungkin masih ada perusahaan yang menghabiskan dulu air mineralnya yang berupa aqua gelas dan lain sebagainya. Karena sudah mulai sekarang tidak memakai lagi seperti itu. Air di aqua galon bisa pakai alat untuk mengucurkan, pakailah mereka gelas kertas. Ya, gelas dari kertas. Buat kopi juga bisa dari kertas, tidak lagi dari plastik. Kemudian rekan-rekan ada agen perjalanan dan operator tour mengadopsi prinsip ESG, Environmental Social Governance. Ya, ini ada yang mengadopsi sehingga benar-benarlah bahwa di dalam mereka melakukan tour, mereka memerhatikan ESG, bukan MSG ya. Nah, bukan MSG. Nanti kalau makanan MSG, lebih baik pakai yang alami-alami gitu. Mau daun salam ya. Pak Sarke, silakan Pak Sarke. Om Swastiastu, Bu Dokter. Nggih, durus Ya, Pak. selamat sore rekan-rekan. Oh, tadi ikut itu ya Pak. Tadi ikut webinarnya Bahasa Bali. Saya perhatiin Bapak bertanya itu. Reaktif sekali Pak Sarke ini. Mendapat atensi dari Bu Dokter nih. Terima kasih Ya, semua Bu Dokter. saya juga ikut, tapi saya pemerhati aja karena sambil ngajar. Iya. Ya, jadi yang berkontribusi banyak itu Pak PPG yang mendukung beliau aja dari belakang itu Pak PPG. Ya. Ya, durus Pak Sarke. Nah, tadi Ibu juga meminta kami untuk menyebutkan tempat Bhutan, yaitu di Nepal, itu kan sudah dijawab oleh rekan-rekan kami. Ya. Nah, jadi terkait dengan pariwisata berkelanjutan dan ekowisata ini, nah jadi saya mendapat cerita dari teman yang sempat ke Bhutan, Ibu ya. Ya, kalau saya sih belum pernah ke Bhutan. Ini cerita dari teman. Nah, jadi di sana di Bhutan ada peraturan yang memang sangat ketat dan ada eksekutornya peraturan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika calon wisatawan mengapply untuk bisa berkunjung ke Bhutan, nah itu mereka menunggu
respon dari pihak berwenang di Butan. Nah, setelah ada respon, mereka mengisi segala persyaratan. Misalkan mereka boleh bulan Juni depan ini berkunjung ke Butan. Nah, mereka calon-calon pengunjung ini akan mempersiapkan segala sesuatunya, membaca do and doesn't do, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di Butan. Nah, itu. Nah, kemudian ketika wisatawan ini masuk di bandara di Butan, segala sesuatunya akan dikontrol dengan selektif. Misal, di mana mereka tinggal, maksudnya hotel yang mereka pakai, apakah hotelnya itu berizin seperti di sini, hotel itu apakah bagian dari anggota PHRI. Nah, itu. Nah, tentu ada nomenklatur di organisasi itu, kemudian travel agent BPW yang mereka gunakan, apakah BPW itu tercatat dan memiliki izin, tercatat di seperti di sini di Asita. Nah, kemudian transportasi apa yang mereka gunakan, apakah seperti di Bali, apakah Pawiba atau yang abal-abal. Nah, kemudian misalnya dari 3 itu saja sudah terpenuhi. Nah, jadi calon wisatawan ini bisa masuk. Apabila tidak masuk, mereka wajib memenuhi semua persyaratan itu, dan hotel yang mereka pakai sebelumnya adalah tidak bagian dari organisasi di sana. Nah, tamu ini wajib membayar sanksi, dan hotel-hotel yang tidak memiliki izin otomatis akan mati sendiri. Kemudian transportasi yang tidak memiliki izin akan mati sendiri. Itu kesimpulannya di sana. Terus transport agent yang tidak berizin akan mati sendiri. Nah, kemudian di sana sebelum masuk, kembali lagi ke awal, ada pembatasan jumlah pengunjung. Itu cerita dari teman. Misalkan dalam 1 hari wisatawan boleh masuk ke Butan itu misalkan 100.000. Jadi tidak ada ceritanya di sana lebih dari 100.000 wisatawan yang masuk ke Butan. Nah, melihat dari cerita teman yang menceritakan ke saya itu, begitu aware negara dan masyarakat di Butan itu terhadap pariwisata berkelanjutan. Mereka di sana sangat memperhatikan detail-detail, sangat detail, memastikan jumlah pengunjung masuk ke Butan sehingga tidak menyebabkan satu kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh jumlah pengunjung yang over tourism, kemudian carrying capacity, nah itu termasuk di dalamnya. Nah, kemudian pelaku wisata di sana memang betul mendapatkan pekerjaan yang masuk ke sana melalui izin-izin yang mereka pakai. Nah, jadi misalkan wisatawan menginap di hotel tanpa ada penjelasan dari pemerintah, istilahnya izin itu, pihak penampung juga akan mendapatkan sanksi tegas. Nah, itu hal yang diceritakan oleh kawan saya. Nah, terkait dengan hal di Bali, seperti Ibu Dokter tadi jelaskan bahwa tentang minuman berkemasan atau air mineral kemasan di bawah 1 liter yang turunan dari mungkin Perda atau Perda 5 nomor 2000 Perda 5 tahun 2020. Nah, itu siapa eksekutornya? Nah, itu pertanyaan saya, mungkin untuk saya, rekan-rekan juga untuk Ibu Dokter. Ya, ini kan aturan kita punya, Ibu Dokter. Aturan kita punya. Ibu Dokter dan saya dan rekan-rekan sepakat setuju dengan aturan atau surat edaran dari Pak Gubernur. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang non pariwisata? Apakah mereka survive atau mendukung? Apakah ada sanksi? Nah, juga pemberlakuan
jumlah kunjungan ke Bali itu berapa. Kalau selama ini kan kita sudah mendiskusikan tentang jumlah. Tahun lalu 6,3 juta. Nah, jadi kita berbicara kuantiti. Nah, kalau berbicara sekarang pariwisata berkelanjutan dan ekowisata, paling tidak kita berbicara quality tourism, kualitas terhadap atraksi wisata itu atau destinasi wisata itu untuk Bali secara keseluruhan terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, demikian Bu Dokter. Jadi yang bagi cerita dari cerita teman-teman. Baik. Semua Bu Dokter. Sekarang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sarke ya, ini kita diajak ke tempat sebelah gitu ya, di Nepal, di Bhutan gitu ya, yang begitu menerapkan lah, mengimplementasikan yang namanya sustainable tourism dengan segala yang sudah disampaikan tadi. Di kita kan jauh sekali ya Pak, boleh dikatakan jauh panggang dari api gitulah. Ya, getol kita menyuarakan, namun law enforcement itu juga belum menjadi boleh saya katakan belum tegas gitu. Karena eksekutornya juga belum ditentukan. Ya, yang namanya juga aturan itu kan harus diikuti oleh seluruh komponen ya, bukan hanya dunia pariwisata termasuk juga masyarakat Bali. Gitu ya. Jadi sudah merasa bahwa hal ini akan merugikan gitu ya, terutama yang dirugikan kan pengusaha gitu ya. Namun apabila melihat kepentingan yang lebih penting gitu ya, yang lebih pro kepada bagaimana konservasi, bagaimana lingkungan kan mestinya ini dilakukan. Ya, mudah-mudahan suatu saat nih pariwisatanya tidak membuat webinar ya. Buat dong webinar S2-nya. Tadi tuh bahasa Bali. Minta sama Pak Indra ya, Pak Sarke. Ya isu-isu yang seperti ini mau diangkat juga bagus gitu kan. Jadi sekalian undang keynote-nya. Kalau Ibu Direktur, pembicaranya ya pemegang kebijakan nih harus ada satu kan gitu ya. Dari pelaku pariwisatanya juga harus ada satu gitu kan. Ya, jadi saya usul begitu. Sebab apa? Agar tidak nanti aturan tinggal aturan. Karena kalau dulu plastik sekali pakai, sekarang dilarang itu dan sekarang juga sudah ada yang melanggar. Ya, sudah ada yang sekarang di beberapa gerai-gerai makanan itu ya jadi memakai sekarang diberikan kepada konsumen seperti itu ya. Bagaimanapun sebagai akademisi di pentahelik dari pariwisata itu juga harus bersuara. Kan seperti itu nih. Nggih, untuk berkelanjutan iki. Ya Pak Sarke, mulai dari boleh gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa pariwisata budaya dan keagamaan di semester 2. Pelopornya Pak Sarke gitu ya. Saya ikut gitu ya. Ya, kita bisa melalui cerdas juga gitu, smart ya. Makanya saya ingin buat book chapter tentang pariwisata berkelanjutan gitu kan. Iya, jadi saya harapkan nanti minggu depan lah saya sampaikan aturan-aturannya ya. Aturan-aturan di dalam hal kita menghasilkan karya itu. Kita bedah nanti. Bolehlah kalau kita tidak melakukan di seminar nanti buku itu dibedah gitu, hadirkan ya orang-orang yang bergelut di bidang pariwisata. Itu sih harapan saya dan ide saya ya Pak Sarke, mudah-mudahan didukung oleh mahasiswa yang berjumlah 28 orang ini gitu. Nggih. Ya, seperti itulah kita gitu. Nggih. Baik, terima kasih Pak Sarke. Saya lanjut masih di slide ini untuk di sertifikasi berkelanjutan. Ya, ada Global Sustainable Tourism Council, Green Globe dan Earth Check menjadi tolok ukur internasional gitu. Saya lanjut sedikit masih. Nah, kemudian ada inovasi teknologi hijau rekan-rekan. Jadi disinilah ada penggunaan teknologi digital untuk mengurangi konsumsi kertas dan meningkatkan efisiensi. Kita mulai paperless ya, rekan-rekan. Paperless nih, kalau nanti Anda sudah enggak tahu ya, gaya selingkungnya di UHN itu kan masih pakai buat nanti proposal tesis gitu.
Buatnya berapa? Buatnya 6. 1 disetor ke prodi, 1 untuk Bapak, 4 lagi untuk pembimbing 1, pembimbing 2, 2 lagi, ya 4 itu termasuk pembimbing 1, pembimbing 2, termasuk juga penguji 1, penguji 2, itu udah 6 Bapak buat ya, Bapak Ibu buat. Itu pakai hard copy. Ya, kalau sebenarnya mau tidak memakai seperti itu, paperless ya, dikirim aja ke email gitu ya, kan bisa baca kita. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul kan bisa kita review tuh. Ya, saya kalau mereview jurnal seperti itu, kita bisa review, nanti pertanyaan muncul dari sana, gitu ya. Dan kalau ternyata mahasiswa mau menyetor hasil dari tesisnya, setelah selesai ujian tesis, kalau saya ditanya, saya tidak menjawab, dengan hard copy, ya. Anda masih motokopi, Anda masih jilid, nyetor pada saya enggak punya tempat gitu, perpustakaan saya penuh, saya gitu. Jangan-jangan entar saya pakai bungkus tumpeng, nanti saya bungkus, ya, saya pakai tumpeng nanti itu gininya, pakai bungkus ya untuk buat tumpeng kalau saya di Gria gitu ya. Nah, jadi saya selalu minta kirim lewat email, by email. Jadi saya gampang baca gitu ya. Di mana aja bisa saya baca, saya nggak bawa berat-berat gitu, karena saya bisa juga nanti email kita buka di HP gitu kan. Ya, ini, usulan, tapi banyak yang tidak setuju juga gitu, ya, tentang usulan saya ini gitu ya. Dan yang bimbingan dengan saya juga, jarang ada yang tidak tatap muka gitu, mereka kirim lewat email, ya saya periksa, saya kembalikan gitu ya. Nanti terjadilah, lalu lintas melalui, teknologi. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kemudian ada munculnya aplikasi platform wisata yang menginformasikan dampak ekologi dari destinasi dan menyediakan opsi wisata yang ramah lingkungan. Ya, silakan, rekan-rekan mencari ya, untuk di tingkat dunia tadi contohnya Butan sudah, kalau di tingkat Indonesia di mana itu, di Bali di mana itu, gitu ya. Silakan nanti contoh-contohnya dicari sendiri, kemudian bisa juga ibu bapak melakukan analisis gitu ya. Nah sekarang rekan-rekan ada kebijakan pemerintah dan organisasi global. Negara-negara dan organisasi seperti UN, WTO, United Nations, World Tourism Organization, mengadopsi kebijakan keberlanjutan. Ini juga diadopsi kenapa, pariwisata berkelanjutan ini muncul ya, ini kan dari Bartlen gitu yang, tahun sekian gitu ya, 1995-an dia sudah, memikirkan ini sehingga dari situlah muncul yang namanya keberlanjutan itu harus ada pada sisi ekonomi, sosial, budaya, termasuk ekonomi. Itu munculnya seperti itu. Bagaimana protokol Kyoto juga jadi tentang, pelestarian-pelestarian lingkungan, alam, kemudian adanya, konferensi-konferensi yang membicarakan tentang air ya, tentang keberlanjutan dari Earth ini, seperti itu. Nah, beberapa negara mengenakan pajak turis, ada tourist tax untuk konservasi alam dan fasilitas umum. Kita yang di Bali ini kita tidak tahu, ada wisatawan yang bayar tambahan 150.000 itu untuk apa gitu. Saya menunggu, Ibu menunggu masih, hasil tesisnya Gita Dewi. Dia yang meneliti tentang itu, kemana 150.000 itu, untuk sampah. Dulu kan pernah tuh mencuat, untuk pengelolaan sampah ya tetap aja di apa namanya, suwung ya, menumpuk gitu. Pas ada konferensi ditutup pakai terpal biar nggak kelihatan. Nah, ini kita, studi tiru yang dilakukan ke banyak negara belum menghasilkan apa-apa. Karena tidak implementasinya tidak, entah mau dieksekusi atau tidak oleh, pemerintah, seperti itu. Dan pembatasan jumlah pengunjung tadi, Pak Sarke sudah menyampaikan kalau di Butan itu, kalau kita memang memikirkan quality tourism tidak hanya mass tourism, kalau mass tourism pasti ngitung kepala, pasti ngitung setiap tahun nih, pemerintah pasti ngitung berapa nanti kunjungan yang akan diharapkan untuk datang ke Indonesia, ke Bali misalnya ya. Sehingga kalau memang itu seperti itu, mestinya ya pembatasan jumlah pengunjung di destinasi rentan. Ya, ini ada rekan-rekan Machu Picchu di Peru ya.
Benar-benar diperhatikan itu ya, sama seperti Butan ya Pak Sarke tadi menyampaikan, Venice ini Venesia ya di Italia, kan ada kanal-kanalnya itu. Jadi negaranya ini ada kanalnya, kayak air sungai gitu ya. Kayak canyon gitu ya, kalau di Amerika ada Grand Canyon, kalau di Ketewel, Guang itu ada Hayden Canyon gitu ya. Udah pernah ke situ nih? Udah pernah ke Hayden Canyon ya, ada pemandunya juga di situ ya. Kita akan nyebrang ke sungai dan lain sebagainya. Untuk apa? Mencegah overtourism. Ya, ini kajian-kajian dari akademisi ini mesti mampu juga diadopsi oleh pemerintah gitu. Ya, apa riset yang dilakukan oleh insan-insan pariwisata yang ada sekolahnya gitu, ada akademisinya, mestinya juga bisa dipakai sebagai acuan di dalam hal menentukan kebijakan. Dalam pentahelik itu kan yang namanya akademisi kan menjadi bagian di situ. Ya, rasanya belum digunakan gitu. Nah, rekan-rekan kita sekarang melihat ada dampak loh ini. Kalau ada sustainable tourism pasti ada dampak ya. Ada pengaruh yang kuat. Kenapa? Jadi pariwisata berkelanjutan ini harus diterapkan, harus diberlakukan seperti itu. Karena ternyata ada membawa dampak positif gitu ya. Misalnya kita melihat aspek lingkungan yaitu ekosistem. Ya. Nah, di sini dampak positifnya kalau kita memerhatikan mengedepankan lingkungan untuk di ekosistem adalah ya ada konservasi alam, pengurangan emisi, pelestarian gitu ya. Di lingkungan maksudnya ini ya, termasuk pelestarian ekosistem. Ya. Rekan-rekan sekarang ada yang memahami kalau di pelestarian ekosistem itu masih tahu jubel, masih tahu capung. Ya ini kan ekosistem nih. Ya ekosistem di sawah nih. Walaupun Subak mendapatkan warisan budaya dunia gitu ya, mendapatkan dia dari UNESCO ya, World Cultural Heritage termasuk. Tapi ini kan harus ada pertanian-pertanian organik yang dilakukan ya. Ini Dirga kalau dia join nih, Sudirga Yasa dia lakukan itu di daerah-daerah Wangaye niki. Karena di situ masih memakai dengan menanam padi Bali yang masa panennya 6 bulan. Ya, dengan beras merah dan beras putihnya, tapi itu beras Bali lumayan. Yang datang ke toko sekarang 37.000 1 kilo. Bila dibandingkan dengan beras biasa menjerit orang karena kenapa? Karena orang Indonesia ya makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras. Kalau beras melonjak menjerit orang Indonesia gitu. Tapi kalau negara lain yang tidak tergantung ada diversifikasi produk, dia tidak tergantung pada nasi, apa bisa diversifikasinya. Mau dia ketela, mau jagung, mau dia mengurangi untuk karbohidrat gitu kan. Kentang dan lain sebagainya, nah masih bisa dilakukan. Atau saya lupa namanya ya, Ibu lupa namanya. Ada yang hasil dari tanaman, ya porang. Nah itu ya, memang nggak mahal, tapi kalau kita mengonsumsi tinggal menyeduh aja, mengambil 2 sendok makan aja udah banyak banget jadinya gitu ya. Itu kita tidak tergantung seperti itu ya. Dan sekarang kita melihat rekan-rekan kalau itu dari aspek lingkungan, dampak positifnya udah ada konservasi alam, pengurangan emisi. Kita dengan perayaan Nyepi saja itu mengurangi emisi dalam waktu 1 hari ya. 1 hari 1 malam itu jeda sejenak kita gitu ya. Jadi pengurangan emisi. Di bagian sosial dan budaya rekan-rekan, ada pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya dan tradisi. Ya ini kalau tidak ada berarti ya kita tidak punya apa-apa untuk di Bali ya rekan-rekan ya. Karena kita sangat memerhatikan, sangat menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi kita. Kalau ini tidak dilestarikan, ya kemudian ada pemberdayaan masyarakat lokal, empowerment-nya ya, lokal community-nya, itu akan berpengaruh dia terhadap apa gitu loh. Dia terhadap wisatawan yang berkunjung. Ini sangat ditakutkan loh oleh orang-orang pusat seandainya kita tidak mampu menjaga tradisi.
tidak mampu menjaga budaya gitu. Karena kita hanya punya budaya untuk kita berikan gitu. Kalau kasarnya di dalam komodifikasi, di dalam sirkuit budaya itu menjual gitu ya. Menjual untuk dapat cuan gitu ya. Tapi jangan lupa ya, harus tetap dijaga dan dilestarikan. Tidak hanya demi dolar semata kita melakukan hal-hal yang tidak ada konservasi seperti itu. Nah, untuk di ekonomi rekan-rekan, pendapatan berkelanjutan untuk masyarakat lokal, pengembangan usaha kecil menengah. Nah, itu ya di UMKM yang hari ini kalau Anda membaca di headline beberapa media, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Cina, apa yang dibicarakan? Pasti ekonomi. Apa nanti keberlanjutan dalam usaha menengah ya, usaha kecil dan menengah ini seperti itu. Ya, ekonomi harus tetap juga diperhatikan namun tidak mengesampingkan yang namanya dampak untuk di sosial dan tradisi termasuk juga lingkungan. Kemudian rekan-rekan, apa sih tantangannya nih? Kalau kita memakai SWOT gitu ya, kekuatannya itu kan ada pada hal-hal yang dampak positif ya. Kemudian kelemahannya apa? Penegakan misalnya aturan-aturan. Siapa eksekutornya? Tadi Pak Sarke udah bertanya nih. Ya, belum saya melihat itu eksekutornya siapa. Seandainya nanti ada yang memakai dengan kemasan di bawah 1 liter masih gitu menjamur, kemudian terjadi misalnya pembalakan di beberapa hutan, Anda boleh lihat TNBB ya, seperti apa. Nah, itu seperti apa law enforcement. Ada aturan-aturan yang memberlakukan tentang cagar alam, cagar budaya, seperti itu. Apa yang harus dilakukan seandainya terjadi pelanggaran. Kan seperti itu. Ya. Nah, sekarang tantangan dalam implementasi nih rekan-rekan. Kalau kita bicara SWOT, dia ada di eksternal. Ada peluang, ada tantangan, ada kekuatan, ada kelemahan, itu di internal. Nah, tantangannya adalah biaya tinggi untuk penerapan teknologi hijau dan infrastruktur berkelanjutan. Ya, pasti ujung-ujungnya adalah pada finance. Ya, apalagi di tengah efisiensi anggaran negara yang hanya 50% bisa kita lakukan gitu ya. Tidak tahu, kita berpikir positif aja, ada pemangkasan 50% berarti negara menggunakannya untuk apa gitu ya. Kemudian kurangnya kesadaran, awareness ya. Jadi kurangnya kesadaran dan edukasi di antara pelaku industri dan wisatawan. Kemudian ada kesulitan regulasi, disinilah penegakan hukum di beberapa negara. Kita punya peraturan, tapi bagaimana menegakkan. Law enforcement-nya itu yang harus sangat diperhatikan. Yang keempat adalah konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ya, sama dengan dulu kan ada revolusi hijau nih. Ya, kita diberikan menanam padi yang cepat bisa menghasilkan. Ya, jadilah padi yang bisa panen kita setahun itu ada yang 4 kali seperti itu. Sementara padi lokal itu 6 bulan sekali. Jadi semesteran dia pakai, sedangkan padi yang memang bisa menghasilkan lebih banyak itu adalah triwulan. Ya, itu ada pada rasa dan ini ya, walaupun Subak tetap jalan untuk kelestarian lingkungan bila itu dihubungkan dengan sawah gitu ya. Ini diharapkan pertumbuhan ekonominya bagus dengan tidak mengesampingkan atau tetap harus memerhatikan keberlanjutan dari sisi juga lingkungan, termasuk juga adalah sosial budaya. Itu ada tantangan dan implementasi ya. Contoh rekan-rekan, ini ada best practice gitu ya, ada negara apa, destinasi, praktik baik. Negara atau destinasi dan praktik baiknya seperti apa. Ya, contoh praktik baik. Tadi itu kalau ada tantangan dalam implementasi ya rekan-rekan. Dalam mengimplementasikan sustainable tourism ini ada 4 tantangan gitu ya. Namun di sini diberikan ada contoh praktik baik, best practice. Mudah-mudahan Disparda yang ada di Bali ya, baik dia provinsi,
termasuk juga yang di kabupaten, termasuk juga Kemenparekraf, sudah pasti dapat itu kalau Kemenparekraf ya. Jadi dalam rekan-rekan bisa membaca modul yang dikeluarkan tentang sustainable tourism oleh Kemenparekraf. Namun di sini kita akan melihat contoh gitu. Kalau tadi Pak Sarke sudah memberikan contoh tentang Butan, ya, negara ataupun destinasi Butan. Praktik baiknya apa nih? Menerapkan sistem high value, low impact tourism, membatasi wisatawan dengan tarif harian. Tadi banyak Pak Sarke yang sudah membantu saya ya untuk menjelaskan tentang kondisi Butan ya yang sangat menerapkan sistem high value. Jadi nilai yang tinggi ya terhadap apa? Terhadap konservasi, kemudian terhadap alam dengan apa? Jadi menekan sekecil-kecilnya dampak dari pariwisata. Membatasi wisatawan ini udah quality. Saya kan sudah pernah menyampaikan kalau nanti di Goa Gajah, Elephant Cave itu kalau kelebihan dia bisa runtuh gitu kan. Dibuatlah miniaturnya untuk melestarikan sejatinya dari Elephant Cave itu. Namun tidak ada. Gitu ya, belum ada yang melakukan itu. Di Spada Gianyar juga tidak melihat itu. Nah, juga yang harus diperhatikan misalnya adalah situs-situs ya seperti Das Pakerisan, Das Petanu itu juga harus dilestarikan rivernya karena memiliki mitologi dan sejarah yang luar biasa gitu ya yang harus diketahui dan memang harus dilestarikan seperti itu. Kemudian yang Selandia Baru ya rekan-rekan itu ada program Tiaki Promise yang mengajak wisatawan menjaga alam dan budaya lokal ya. Jadi mengajak mereka ada janji gitulah wisatawan itu untuk menjaga alam dan budaya lokal, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Bali Indonesia nih rekan-rekan ada inisiasi Perda tentang pariwisata berbasis budaya dan lingkungan, pengurangan plastik sekali pakai. Tadi sudah kita bahas ya untuk Bali Indonesia. Mungkin ini akan ditambah juga dengan plastik kemasan air mineral yang di bawah 1 liter untuk sustainable gitu ya. Bukan hanya sustainable tourism tetapi juga bagaimana alam ini bisa berkelanjutan. Kita ke dunia Europe, di situ ada Finlandia, rekan-rekan. Ada penerapan prinsip carbon neutral tourism pada destinasi utamanya. Ya, jadi di sini ada bagaimana menetralkan karbon di dalam pariwisata. Gitu, yang seimbang lah. Enggak, kalau di Bali ini kemacetan udah enggak bisa kita ini ya, tiarap banget gitu. Walaupun ada shortcut, walaupun ada underpass ya, tetap aja Bali macet walaupun ada transportasi kura-kura. Ya Pak Sarke, kalau naik kura-kura itu nggak boleh marah-marah. Kalau ingin cepat sampai ya. Karena apa? Namanya juga kura-kura gitu kan. Jalannya kan pasti pelan-pelan. Bagus bagus juga yang punya transportation ini. Dia buat kura-kura biar tidak dimintai pertanggungjawaban telat gitu ya. Kura-kura dia buat gitu ya. Atau ternyata kura-kura ninja yang dipakai bisa melesat juga nyampe bandara gitu ya dari resort di mana wisatawan menginap gitu ya. Nah, Finlandia menerapkan itu gitu ya. Kita di Bali kan hanya 1 hari aja. Ya jeda itu bagus juga loh. Menginspirasi dunia juga gitu ya. Ya nyepi itu silent day disebut ya benar. Ya, baru bisa seperti itu kita. Ini contoh praktis yang baik gitu ya untuk di beberapa daerah ataupun di tingkat dunia karena kita bicaranya tentang pariwisata berkelanjutan di tingkat dunia. Nah, rekan-rekan, kita memang tidak boleh berhenti, tidak boleh berkecil hati, tetap semangat menyemangati regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, termasuk apa yang X yang bisa kita lakukan, aktivitas yang bisa kita lakukan. Yang prospek ke depannya itu adalah ada pariwisata regeneratif, akan menjadi tahap lanjutan. Bukan hanya berkelanjutan, tapi juga mengembalikan dan memperbaiki kondisi lingkungan dan sosial.
Ya, pariwisata regeneratif. Nah, nih. Jadi itu yang pertama rekan-rekan. Yang kedua adalah wisata berbasis nilai yang seperti tadi itu yang di Butan ya, high value. Nah, ini pariwisata berbasis nilai di mana keadilan sosial, ekonomi sirkular, dan keterlibatan komunitas menjadi inti pariwisata masa depan. Dan yang terakhir tentu kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, komunitas, akademisi menjadi kunci keberhasilan implementasi rekan-rekan ya. Ini yang prospek ke depannya. Ya, kalau kita ingin masih bisa hidup di tanah Bali, Indonesia gitu ya, yang masih menjaga kelestarian. Dan jangan lupa peran agama Hindu ya rekan-rekan dalam melaksanakan rits ataupun ritualnya yang menghargai, menghormati dalam kosmologi gitu ya, kosmologi Hindu. Ya seperti kita melaksanakan tumpe bubuh, itu pelestarian adalah untuk sang tumubuh. Ya, karena kita Hindu menyebut bahwa alam ini adalah datuk gitu loh. Karena itu kita mesehe, kaki-kaki dadong hijau kan kaki itu datuk nih. Ya, ompung lah kalau orang Batak gitu. Opa lah gitu kalau orang Barat gitu ya. Yang sedikit gini ya, grandpa gitu ya. Opa gitu ya. Dadong dije, dadong anak gelem gitu ya. Karena itu dia disuguhi bubur. Ya, dimandiin dulu tuh pohon gitu ya. Ya dihaturkanlah sesajen gitu. Ini kan salah satu bentuk, Anda boleh baca ya, salah satu tulisan saya di Google Scholar saya tentang komunikasi transendental dalam Tumpak Warige. Ya silakanlah dibaca-baca seperti apa komunikasi transendental, kemudian kaitannya Wah, juga dengan kita hidup di dunia mekebek. ini Oh my dengan alam god, ini semesta waktunya gitu ya. sudah Ada tumpak mepet. juga tumpak untuk hewan gitu ya. Tumpak kandang, nah, tumpak uye disebut. Nah, kalau saja kita memang ya mengimplementasikan ritual-ritual Hindu kita, tak ada rabies di Bali. Nggih, harus dipelihara nih yang kalau kita ingin memiliki binatang piaraan ya dipelihara, jangan dibiarkan sembarangan di luar. Ya menggigit orang sekarang yang punya anjing itu juga bertanggung jawab, lumayan Pak Sarke. Farnya gitu. Sekarang begitu masyarakat. Anjing ibu yang menggigit saya gitu. Ayo ikut bantu saya untuk beli vaksin far gitu kan. Ya, padahal PPC jaga je Bang Jumah. Dikasih makan juga gitu. Kalau saya begitu memelihara gitu ya. Akan saya berikan untuk dia di samping dia harus juga sehat. Biar tidak terkena pengaruh penyakit dari binatang-binatang lain gitu kan. Luar biasa kan kita, apalagi tumpak kerulut, tumpak wayang. Aduh, liu saja ritual kita ya. Samudra Kerti gitu ya, Wane Kerti, Danu Kerti. Aduh, genap-genap kita punya gitu. Ya luar biasa bagi saya yang Anda juga adalah mahasiswa pariwisata budaya dan keagamaan juga melihat itu gitu. Ini belum saya masukkan. Kan tidak hanya lokal genius Trite Karana saja yang bisa dipakai walaupun di pariwisata budaya core-nya itu. Satkerti iya gitu. Ritual-ritual kita itu kan luar biasa nih. Tapi bagaimana caranya? Ya, memunculkan awareness, kesadaran bahwa melalui apa yang kita lakukan secara skala nih skala kenten kalau kita orang Bali nggih. Ini karena itu perlu akademisi dari UHN itu kan kita baru punya Prof pariwisata ya Pak Prof Sutarye gitu kan. Prof Anom yang tamat di kita juga ada di UNUD itu kan. Nah, harus didengar nih. Kalau di pentahelik pariwisata, akademisi juga harus didengar, terutama adalah hasil-hasil pemikiran, ide, termasuk juga riset gitu. Karena kita paling lengkap sejatinya yang ada di UHN, pariwisata budaya dan keagamaan tidak ada dimiliki oleh yang lain. UNUD tidak ada Dayu walaupun ada di itu umum pariwisata yang umum, tapi kita nih luar biasa gitu. Makanya saya sering menyampaikan kalau buat proposal tesis itu jangan hanya pariwisata saja,
ada budaya, ada agamanya, itu baru benar. Karena core keilmuan Anda, prodinya namanya itu. Kalau Tiang selalu begitu Pak Sarke. Ya biar nyadarnya juga mahasiswanya gitu kan, bahwa ada keagamaan. Gitu. Nggih. Oke. Masih satu slide, last slide ya dari saya. Apa yang bisa saya simpulkan terhadap pembicaraan kita ya tentang pariwisata berkelanjutan. Kita lihat dunia ini gitu. Ya, rekan-rekan, kecenderungan pariwisata berkelanjutan menandai pergeseran paradigm ya ataupun paradigma dalam industri pariwisata global. Ini bukan sekadar tren sesaat, tetapi kebutuhan jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kemudian ada juga kelestarian lingkungan, gitu rekan-rekan ya. Selain itu ada kesejahteraan sosial agar pariwisata terus memberi manfaat. Semua pihak harus mengambil peran aktif dalam membangun pariwisata yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Ini loh, ya Anda kan tamat di S2 Pariwisata Budaya dan Keagamaan UHN itu kan pemikir-pemikir juga gitu ya. Tapi jangan dipikirkan aja gitu ya. Pemikirannya diimplementasikan dalam langkah nyata gitu ya. Saya mau ngusul nih Pak Sarke dan kawan-kawan. Mungkin kita di akhir perkuliahan bisa mendatangi salah satu ekowisata yang dekat-dekat aja. Biar tidak nanti banyak mengeluarkan doku gitu ya. Ya, di tengah kita juga ada efisiensi ya. Nah, agak susah ekonominya makin iki. Mungkin bisa ke Subak Tebe Majelangu aja. Kita lihat ekowisata di sana. Ada subaknya, ada pertaniannya, ada ekonya di sana. Bagaimana asrinya, pohon-pohonan juga ada. Yang bagus sebenarnya kita datang ke Museum Subak, Pak Sarke. Ya, sekarang udah jadi water museum gitu ya. Rumah Balinya ada di situ, pawon Balinya wenten, nggih, sawahnya wenten, lengkap rike, tapi belum dibuka untuk umum gitu. Belum isi semua nih ke ininya, museumnya. Mungkin ya tiang usul nanti ke Pak Kaprodi atau Sekretaris Prodi, Deriki ya terakhir nanti untuk middle-nya ya, kita melihat kenyataan gitu ya. Kenyataan gitu, aslinya seperti apa gitu ya. Ya, kalau Anda setuju, kalau tidak setuju saya tidak apa-apa. Karena ini kan dekat rumah nih kan yang bisa jalan-jalan langsung ke sana gitu. Sekalian jogging track gitu ya. Ya, itu ada yang kita bisa peroleh dari kita inilah ada kita kunjungan gitu ya untuk menerapkan teori dan praktik gitu. Nggih. Saya tadi dengan yang mewakili untuk tiang stop dulu biar bisa lebih banyak. Yang mewakili Desi gitu ya, karena Desi tidak bisa join. Nanti minggu depan kita masih bertemu ya. Masih bertemu untuk diskusi. Itu baru di pertemuan ke-14. Yang nanti di 15 Nike kalau memang dipandang penting, bolehlah kita ke salah satu, Pak Gongpertu dulu begitu ya, mengajak keluar nih. Tapi tiang ngajak yang dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Ya, nggak usah jauh-jauh. Termasuk nanti kita bahas juga tentang ide-ide riset, ya, ide-ide riset tentang sustainable tourism. Karena nanti saya mengharapkan di UTS itu nanti minggu depan akan tiang share ya untuk book chapter. Ya, kalau saya berpikirnya ada karya gitu. Ada karya yang bisa kita lakukan. Sekalian bedah aja itu kalau sudah jadi gitu. Persoalan nanti berapa gininya kita bisa bicarakan. Mungkin kan bisa dijadikan e-book dia gitu kan. Ya, nanti royaltinya ada di mana, apa di semua penulis atau kita serahkan ke prodi. Sekarang kan lagi ribut-ribut royalti. Seorang penyanyi yang menyanyikan lagu orang lain gitu, dituntut harus bayar gitu kan. Iya. Baik, kita udah dapat diskusi ya dengan Pak Sarke, Pak Gusti, ya.
Selamat sore. Tiang Ampure tidak dapat melanjutkan perkuliahan ini karena wenten kegiatan. Nggih, lumayan kenten nggih. Nanti kalau memang dipandang perlu untuk slide-slide yang saya tampilkan, saya kirim ke Desi. Nggih, kalau dipandang perlu. Tapi udah paham lah. Rekan-rekan S2 aku udah jauh gitu. Nggih. Nika mantan yang bisa Tiang sampaikan, Dayu Ari, ya ada Niluh Gede, kemudian Aditya yang ada di layar aja nih, Putu Herin, Ita Febri, Dayu, Pak Gusti Wija, Pak Sarke. Nggih. Ya, suksema antuk uratiane. Nggih, thank you for your attention. Suksema Ya, Ibu, matur Suksema suksema Ibu Ibu. Rahayu. Rahayu, Ibu Rahayu. Dr. Santai, santai. Oh, Suksema Bu. Suksema Ibu. Suksema Ibu. iya. Terima kasih Ibu. Matur suksema Bu. Sarang-sarang. Suksema Ibu. Ya. Miring, pamit dumun. Miring, pamit. Oke Suksema. Ibu, matur suksema. Ini Nggih, terus Ibu. miring. Nggih. Ya Bu.